Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini Pak Agus akan menyampaikan materi yaitu membaca gambar teknik. Terutama materi kali ini kita akan membahas masalah ukuran. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Ketentuan teknis penunjukan umum. Ada ketentuan teknis yang harus dipahami. Yang pertama, pada posisi memberikan ukuran untuk tanda panah ini harus menyentuh. Perhatikan di sini, ini harus menyentuh garis tepi, tidak boleh lebih, pas di garis tepi. Di ujung atas maupun bawah harus rata. Artinya penunjukan ini, pembuatan untuk tanda panah ini, karena ini menunjukkan ukuran, maka ini harus persis di batas luar dan ini juga di batas luar. Yang kedua, masalah ukuran atau abjad. Abjad itu harus di atas. Kalau gambarnya itu ada di sebelah kanan, maka abjadnya ada di atas sebelah kiri. Perhatikan di sini, abjadnya ada di sebelah kiri. Kalau memberikan ukuran itu horizontal, maka abjadnya ada di atasnya. Dan kalau memberikan ukuran dalam bentuk lingkaran, itu harus diberikan ukuran R radius atau D diameter. Oke, saya lanjutkan. Yang terpenting lagi adalah cara memberikan ukuran tanda panah, yaitu adalah panjang ini atau L itu adalah sepertiga kali L. Artinya lebar ini itu harus sepertiga dari lebar L. Misal, kalau seandainya panjang dari pembuatan ukuran ini adalah 3 mili, maka lebar panah yang di belakang ini adalah 1. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ada ketentuan-ketentuan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu tinggi angka ukuran lebih kurang adalah 3,5 mili. Jarak angka ukuran dengan garis ukur itu adalah 1 mili. Ekor anak panah ukuran 2 mili. Kelebihan garis bantu ukuran itu adalah 2 mili. Sementara kalau jarak garis ukur terhadap garis benda itu adalah 10 mili. Dan seterusnya. Bila anak panah tidak mungkin dibuat, maka dapat diganti dengan titik. Anak panah dibuat runcing dan di blok hitam dengan perbandingan ukuran seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Baik, saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh ukuran. Perhatikan di sini, contoh-contoh ukuran di sini. Ukuran permukaan ke permukaan, artinya kalau memberikan ukuran sedemikian rupa sehingga pada penunjukan semacam ini salah satu permukaan digunakan sebagai datum atau referen. Contoh, pada pemberian ukuran ini sebagai referen atau datum adalah atau basis itu adalah di ujung sebelah sini. Ini ujung sebelah sini, ini sebagai datum, di mana ini dijadikan sebagai referensi untuk ukuran-ukuran yang lain. Contoh di sini, ini adalah ukuran vertikal, datumnya di sini, ini vertikalnya diambil dari garis di sini, startnya, endpointnya ada di sini. Kemudian dari sini, start pointnya, endpointnya ada di bawah. Begitu juga kalau kita memberikan ukuran horizontal, datumnya ada di sini, maka kita tarik garis sedemikian rupa, ya seperti ini, dan ini juga gitu. Baik. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan untuk slide berikutnya dalam pemberian ukuran. Oke. Sekarang pada contoh ini itu adalah ukuran permukaan ke garis sumbu. Ya, ini adalah permukaan ke garis sumbu. Di sini ada garis sumbu. Ini ada garis sumbu. Bagaimana cara penunjukannya? Penunjukan ukuran dari permukaan ke garis sumbu dan garis sumbu ke garis sumbu, salah satu permukaan digunakan sebagai basis.
Artinya apa? Ini sebagai referensi. Contoh, dari dua sumbu ini basisnya saya gunakan yang di sini, ya. Basisnya saya gunakan di sini. Maka ini sebagai dasar ukuran untuk mengukur ke berikutnya. Saya lanjutkan lagi ke slide berikutnya di gambar contoh berikut ini. Untuk ukuran radius, ya, baik itu gambar A, B, dan C adalah contoh penunjukan ukuran jari-jari yang benar. Jadi A di sini, B di sini, dan C di sini. Ini adalah penunjukan contoh yang benar. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Apabila ada radius, maka cara pemberian ukuran adalah pada pusat sumbu lingkarnya. Ini kalau ini dijadikan sebuah lingkar, maka pusat sumbu ada di sini dan dia diberikan ukuran sedemikian rupa. Seperti ini. Kalau seandainya yang diukur atau diberikan ukuran itu adalah kecil, bisa saja diberikan dari arah luar. Yang penting di sini adalah penunjukan anak panahnya jelas. Begitu juga contoh yang C sebelah kanan ini. Apabila ada lingkar seperti ini, maka titik referensi apabila ada lubang, maka dia ngambil referensinya atau titik ukurnya dari pusat lingkaran, di mana dari pusat lingkaran ditarik garis sedemikian rupa simetris dan diambil tengah-tengah. Tidak boleh memberikan ukuran itu agak ke atas atau ke bawah begitu, itu tidak boleh, tidak benar. Perhatikan contoh berikut ini yang D, E, F. Ini adalah gambar yang salah. Contoh ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan, ini adalah salah karena pemberian ukurnya agak miring. Ini juga salah, ini agak miring. Mestinya dia di luar, tetapi dia miring. Sama seperti halnya di sini, pemberian ukurnya tidak simetris yang di tengah. Ini agak condong ke atas. Kalau diperhatikan dari contoh C, maka ini agak ke atas. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.